DPP nilai lain dan besaran tertentu. Ya, besaran tertentu ini diperkenalkan atau mulai digunakan sejak 1 April 2022 ya. DPP nilai lain dibandingkan PPN besaran tertentu. Ya, DPP nilai lain dibandingkan PPN besaran tertentu. Untuk DPP nilai lain, misalnya penyerahannya berupa JKP senilai 1 juta. Ya, 1 juta. Maka DPP berupa nilai lain sebesar 10%. Ya. DPP-nya adalah 10% dikali 1 juta sama dengan 100.000. PPN-nya 11% dikali 100.000 sama dengan 11.000. Kemudian besaran tertentu. Misalnya penyerahan JKP 1 juta, besaran tertentunya 1,1. Maka DPP-nya adalah 1 juta. Ya, 1 juta. Tarifnya adalah 1,1. Maka PPN-nya 1,1 dikali DPP 1 juta sama dengan 11.000. Ya. Ini maksudnya misalnya DPP nilai lainnya itu nilai lainnya DPP-nya misalnya 10% ya, dulu ada DPP 10% ya. Jadi dihitung DPP-nya dulu yaitu 10% kali harga penyerahannya, kemudian PPN-nya 11% kali tarifnya. Tapi kalau besaran tertentu, DPP-nya langsung 1 juta, PPN-nya menggunakan besaran tertentu yaitu 1,1%. Kemudian perbedaannya juga, untuk DPP nilai lain, penjual dapat mengkreditkan pajak masukannya. Ya, untuk nanti yang menggunakan DPP nilai lain, penjual dapat mengkreditkan pajak masukannya, tapi besaran tertentu penjual tidak dapat mengkreditkan pajak masukan. Ya, ini konsep awalnya seperti itu. Saya lanjutkan dulu. DPP nilai lain dan besaran tertentu. Perubahan DPP nilai lain. Ya, ada perubahan DPP nilai lain, tetap DPP nilai lain, PM-nya dengan nilai lain dapat dikreditkan. PM untuk penyerahan dengan menggunakan DPP nilai lain dapat dikreditkan. Kemudian PPN besaran tertentu. PM untuk pengusaha dengan tarif ini tidak dapat dikreditkan. Ya. Contoh DPP nilai lain yang berlaku saat ini yaitu pemakaian sendiri BKP atau JKP, penyerahan media rekaman, penyerahan film cerita, penyerahan produk hasil tembakau, BKP persediaan ya, aktif tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa dalam pembubaran. Nah, atas pajak masukannya ini PM-nya dapat dikreditkan. Sedangkan untuk contoh besaran tertentu, PKP dengan omset tidak melebihi 4,8 M, PKP jasa pengiriman paket, PKP jasa biro perjalanan wisata, PKP jasa pengurusan transportasi, ya, dan nanti ada lagi yang menggunakan besaran nilai lain atas pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Kemudian PKP dengan besaran tertentu, ya, mempunyai omset dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu, melakukan kegiatan usaha tertentu, antara lain mengalami kesulitan dalam mengadministrasi pajak masukan, melakukan transaksi melalui pihak ketiga, baik penyerahan BKP, JKP maupun pembayarannya, memiliki kompleksitas proses bisnis sehingga pengenaan PPN tidak
memungkinkan untuk dilakukan mekanisme normal, ya. Kemudian melakukan BKP atau JKP tertentu, BKP atau JKP yang dikenai PPN dalam rangka perluasan basis pajak, BKP yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Nah, ini menggunakan besaran tertentu, ya. Baik. Kemudian DPP nilai lain, ya. DPP nilai lain berarti yang menggunakan nilai lain sesuai dengan Permenkyu nomor 75 PMK 03 2010 yang selanjutnya telah diubah dengan nomor 121 2015, yaitu pemakaian sendiri. DPP-nya adalah harga jual dikurangi laba kotor. Jadi harga jual dikurangi laba, ya. Kemudian pemberian cuma-cuma sama harga jual dikurangi laba kotor. Penyerahan film cerita, perkiraan hasil rata-rata per judul film, produk hasil tembakau, harga jual ecerannya. Kemudian persediaan BKP dan aktiva yang tujuan semula tidak diperjualbelikan yang tersisa saat pembubaran perusahaan menggunakan harga pasar wajar, ya. Penyerahan BKP pusat, cabang atau antar cabang menggunakan harga pokok penjualan. Penyerahan BKP melalui pedagang perantara, harga yang disepakati antara perantara dan pembeli. Penyerahan BKP melalui lelang, DPP-nya adalah harga lelang. Kemudian DPP nilai lain yang baru yaitu 2022 LPG tertentu untuk badan usaha, DPP-nya 100 dibagi 111 dikali harga jual eceran, dasar hukumnya tersebut. Hasil tembakau, emas perhiasan, ya, tersebut. Demikian juga untuk pupuk subsidi untuk pertanian, pupuk subsidi untuk pertanian bagian harga yang tidak mendapatkan subsidi tersebut. Ya, kemudian mengenai besaran tertentu, Permenkyu nomor 71 PMK 03 2022 ini tersebut, ya, tapi ini semua ada bab khusus, ya, ini awasan, yaitu untuk jasa pengiriman paket tarifnya 1,1 kali jumlah tagihan, ya. Kalau sebelumnya dia DPP 10%, nanti PPN-nya 10%, dulu nilai lain. Sekarang masuk besaran tertentu. Jasa biro perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan wisata tarifnya 1,1 kali jumlah tagihan. Jasa pengurusan forwarding sama 1,1. Jasa pemasangan media voucher, penyelenggaraan layanan transaksi dan seterusnya 1,1. Jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan 1,1 kali jumlah tagihan. Jika tidak dirinci 0,55 dari jumlah tagihan. Ini baru, dan yang menggunakan besaran tertentu ini atas pajak masukannya yang berhubungan dengan kegiatan tersebut tidak dapat dikreditkan.